Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 6 Februari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kita muliakan nama Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi, sementara mengasihi, dan masih akan mengasihi kita dengan kasih yang besar dan ajaib. Mari mencari wajah Tuhan melalui doa dan kebenaran firman-Nya di hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di kehidupan ini. Menikmati hari yang Allah berikan di hari ini semakin menuntun kami untuk terus berharap kepadamu. Dengan belajar dari dalam firman Tuhan, kami semakin dituntun untuk berharap dengan benar. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah,
sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema di hari ini, kehendaknya bukan kehendakku. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang memiliki kecenderungan ingin menonjolkan diri dibandingkan orang lain. Sehingga saat mereka melakukan sesuatu, maka orientasinya ialah pujian atau mendapat pengakuan dari orang lain. Sehingga tak jarang dalam suatu perkumpulan atau persekutuan terjadi persaingan dalam hal menonjolkan diri yang berpotensi mengakibatkan kehancuran. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itu juga dialami oleh orang percaya di Korintus pada waktu itu. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba untuk menonjolkan diri dan memperoleh pujian dari orang lain. Dan hal itu dapat menghancurkan dan menghambat pertumbuhan jemaat. Karena itu Rasul Paulus menurut surat untuk mengingatkan orang percaya di Korintus agar mereka bukan melakukan kehendaknya sendiri, menurut keinginan dan selera mereka sendiri. Talenta yang Tuhan berikan seperti seorang pemazmur, pengajar, penyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia lainnya. Hendaknya lah saling mendukung dan melengkapi. Sehingga jemaat akan bertumbuh dan terbangun dengan baik. Sebaliknya, jika jemaat tetap mengandalkan diri sendiri dan memakai karunia dari Tuhan sesuka hati dan menurut kehendak, maka jemaat akan hancur dan tidak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi untuk berbuah. Semua aturan-aturan yang ada bertujuan untuk menciptakan damai sejahtera, bukan kekacauan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pula dengan kita sebagai orang percaya. Acap kali sering jatuh ke dalam godaan untuk menonjolkan diri dan mencari pujian dari orang lain.
melalui setiap karunia yang Tuhan berikan. Sebaliknya, setiap karunia yang Tuhan berikan, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah untuk kebaikan bersama. Sehingga seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh menyenangkan Allah. Kita hidup dalam kehendak Allah. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik dahulu, hari ini dan seterusnya. Dengan firman Tuhan yang menyapa di hari ini, supaya anak-anak Tuhan terus hidup dari dalam firman Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang terjadi, dan bukan kehendak manusia. Dengan firman Tuhan, seluruh keinginan, kehendak, dan selera kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan segala karya dan kerja di hari ini, Tuhan menjaga dan memelihara setiap anak-anak-Mu. Karya kerja lewat usaha rumah tangga, sebagai pekerja kantoran, sebagai wirausaha, dan pelbagai profesi dari anak-anak Tuhan. Karya kerja kami senantiasa berhasil dan berbuah baik, bahwa hanya di dalam Tuhan kehidupan ini sungguh-sungguh diberkati. Tuhan pun menjaga dan memberkati anak-anak Tuhan yang di hari ini sangat terbatas. Oleh karena persoalan penyakit yang sifatnya menahun, penyakit yang harus mendapatkan pelayanan dari dokter dan medis. Dan juga anak-anak Tuhan di masa pandemi COVID-19 sampai hari ini, ada banyak yang terpapar virus dan harus menjalani isolasi mandiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sumber kekuatan, sumber kelegaan bagi mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanan obat-obatan dari dokter dan medis, pun upaya mandiri keluarga untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan anak-anak Tuhan yang berduka, Tuhan terus kuatkan dan hiburkan, bahwa hanya dari Tuhan saja penghiburan yang sejati. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setia-Mu di hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami. Syukur dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Jalanilah kehidupanmu dengan penuh rasa syukur dan dalam pengharapan yang sungguh kepadanya. Senangkan Tuhan dari dalam kehidupan ini, dengan keyakinan bahwa bukan kehendak kita, melainkan kehendak-Nya lah yang terjadi. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.